Membalas kebencian dengan kebencian tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru, itu hanya akan memperburuk keadaan. Kebencian adalah lingkaran setan yang tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Jika kamu merespon dengan kebencian, kamu hanya akan menjadi bagian dari masalah tersebut. Sebaliknya, cobalah untuk memahami bahwa kebencian dari orang lain mungkin berasal dari rasa tidak aman atau masalah pribadi mereka sendiri. Memahami hal ini bisa membuatmu merasa lebih simpati daripada marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kita jumpa lagi, dan selalu salam hebat luar biasa. Di video kali ini saya akan berbicara tentang cara untuk menghadapi orang yang membenci kita tanpa menghakimi. Hidup ini penuh dengan dinamika hubungan antar manusia yang bisa datang dari mana saja. Tidak jarang kita menghadapi situasi yang membingungkan, di mana seseorang membenci kita. Ini bisa membuat kita merasa cemas, bingung, bahkan terluka. Namun, daripada terjebak dalam perasaan negatif, ada 7 cara yang lebih sehat untuk merespon situasi seperti ini. Mari simak selengkapnya. Yang ke-1, tetap tenang dan jangan terbawa emosi. Seperti yang kita tahu bahwa emosi akan membawa kita ke dalam hal-hal yang justru dapat memperkeruh keadaan. Oleh sebab itu, untuk cara menghadapi orang yang membenci kita adalah dengan menahan emosi kita. Jangan sampai kita terbawa emosi dan melakukan suatu hal yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Biasanya, orang yang membenci kita akan merasa senang jika kebencian mereka kita tanggapi dengan kebencian dan emosi juga. Mereka akan semakin menjadi-jadi. Sebaliknya, apabila kita tidak membalas kebencian mereka dengan berusaha tetap diam dan tenang, maka seseorang yang membenci kita akan merasa malu. Bahkan, mereka mungkin saja akan merasa tidak dihiraukan dan diabaikan. Oleh karena itu, hindari berdebat dengan orang-orang yang membenci kita. Yang kedua, jangan membalas dengan kebencian. Membalas kebencian dengan kebencian tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru, itu hanya akan memperburuk keadaan. Kebencian adalah lingkaran setan yang tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Jika kamu merespon dengan kebencian, kamu hanya akan menjadi bagian dari masalah tersebut. Sebaliknya, cobalah untuk memahami bahwa kebencian dari orang lain mungkin berasal dari rasa tidak aman atau masalah pribadi mereka sendiri. Memahami hal ini bisa membuatmu merasa lebih simpati daripada marah. Alih-alih membalas dengan kebencian, cobalah untuk menunjukkan sikap baik, atau setidaknya, bersikap netral. Ingatlah, menunjukkan sikap positif ketika dihadapkan dengan kebencian adalah tanda kekuatan batin yang luar biasa. Yang ketiga, fokus pada hal-hal positif dalam hidupmu. Menghadapi orang yang tidak menyukaimu memang bisa sangat melelahkan, tapi jangan biarkan hal itu merusak pandanganmu terhadap kehidupan. Daripada terjebak dalam kebencian mereka, lebih baik fokus pada hal-hal positif dalam hidupmu. Ingatlah semua pencapaian yang telah kamu raih, orang-orang yang menyayangimu, dan peluang yang masih terbuka luas di depanmu. Dengan memusatkan perhatian pada hal-hal positif, kamu bisa menjaga perspektif yang sehat dan tidak terjebak dalam energi negatif dari orang lain. Lakukan aktivitas yang membuatmu bahagia dan tenang, seperti berolahraga, meditasi, atau menghabiskan waktu dengan orang-orang yang mendukungmu. Ini akan sangat membantu dalam menjaga keseimbangan emosionalmu. Yang keempat, hindari konfrontasi langsung. Menghadapi seseorang yang membencimu secara langsung bisa menjadi langkah yang berisiko dan tidak selalu menghasilkan hasil yang baik. Dalam beberapa situasi, konfrontasi langsung justru bisa memperburuk keadaan dan merusak hubungan. Jika tidak ada hal yang mendesak untuk dibicarakan, lebih baik hindari konfrontasi dan biarkan situasi mereda dengan sendirinya. Namun, jika situasi mengharuskanmu untuk berhadapan langsung, cobalah tetap tenang dan berbicara dengan sopan. Jangan biarkan emosi menguasai percakapan, dan tetaplah rasional. Ketenangan dan pendekatan yang rasional dapat meredakan ketegangan. Yang kelima, introspeksi diri sendiri.
Salah satu hal yang cukup penting untuk dilakukan adalah dengan introspeksi diri kita sendiri. Seringkali kita melakukan sesuatu dan membicarakan sesuatu yang tidak disadari ternyata menyakiti orang lain. Dengan melakukan introspeksi diri, hal itu memberikan keuntungan bagi diri sendiri. Salah satunya yaitu memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan perubahan ke arah yang lebih baik, maka kita dapat mengurangi ego dan rasa benci terhadap orang lain. Yang keenam, meminta bantuan orang lain. Saat kebencian dari seseorang kepada kita sudah melewati batas hingga mereka melakukan hal-hal yang membahayakan, maka kita tidak perlu ragu untuk meminta bantuan orang lain. Kita dapat memulai untuk mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan seseorang yang membenci kita, supaya mereka tidak lagi mengganggu kehidupan kita. Yang ketujuh, fokus pada diri sendiri. Selama masih hidup di dunia, maka keberadaan seseorang yang membenci kita tetap selalu ada. Tidak peduli di mana dan dengan siapa kita tinggal, pasti akan ada orang yang tidak suka dengan kita. Seperti sudah menjadi hal yang wajar, bahwa tidak semua orang akan menyukai kita. Jadi santai saja jika ada orang yang membenci kita. Mereka akan selalu ada meski kita sudah berbuat sebaik apapun. Sikap mereka juga tidak akan berubah meski kita sudah menolongnya. Kebanyakan mereka akan tetap bersikap jahat dan tidak menyukai kita. Maka dari itu, daripada menghabiskan waktu untuk memikirkan mereka yang tidak ada manfaatnya, lebih baik kita fokus pada diri sendiri saja. Fokus bekerja, belajar, beribadah, dan menyenangkan orang-orang yang sayang dengan kita. Teruslah maju untuk mendapatkan hidup yang lebih baik dan damai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan bunyikan loncengnya.